Selamat siang Pak Jadi. Selamat siang juga. Oke, Pak, terima kasih udah mau kami buat sesi tanya jawab Pak soal moratorium yang telah disepakati atau telah dilakukan oleh BP Batam beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia di Batam, Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait moratorium ini, Pak? Jadi memang mendapatkan informasi rapat BP Batam dengan Komisi 6 minggu lalu, PLH Kepala BP Batam atau Wakil Kepala BP Batam sudah menjelaskan Pak Purwanto bahwa tidak ada moratorium ya, jadi tidak ada kebijakan moratorium. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap sistem tata kelola pertanahan yang ada di BP Batam. Pak Purwanto juga sudah menjelaskan bahwa karena kalau moratorium kan artinya semua dihentikan pelayanan pertanahan di Batam. Sedangkan yang dihentikan adalah pengalokasian lahan yang ada di BP Batam kepada masyarakat. Sedangkan pengurusan perizinan lainnya terkait lahan, misalnya perpanjangan WTO, pembayaran WTO, dan pelayanan-pelayanan pertahanan lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya moratorium. Oh, jadi gitu ya, Pak ya? Ya, jadi hanya Evaluasi pelayanan ya, Pak ya? ya pelayanan Untuk perorangan kan? ya untuk perorangan. Untuk pelayanan pengalokasian lahan baru yang tidak dilayani atau dihentikan sementara. Untuk yang perorangan, Perorangan dan perusahaan. perusahaan. Nah, Perusahaan. itu Jadi semua permohonan-permohonan baru yang disampaikan kepada BP Batam, permohonan lahan baru itu dihentikan pelayanannya. Nah, itu gimana Pak dari Kadin sendiri melihat kebijakan tadi, Pak? Ya tentunya kembali lagi kepada BP Batam, apa yang menjadi alasan dihentikannya permohonan permintaan lahan baru ini. Nah, tentunya seperti kita ketahui karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi ya. Selama ini tidak sedikit lahan-lahan yang sudah diberikan BP Batam kepada masyarakat itu banyak yang tumpang tindih ya. Bahkan tidak sedikit juga yang pengusaha yang mengalami masalah ini menempuh jalur hukum ya, gugat menggugat. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa perusahaan kepada Kadin Batam, adanya overlay ya antara lahan perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B merasa mencaplok lahannya perusahaan B, sementara perusahaan B juga merasa dicaplok perusahaan A. Nah, dalam hal ini selama ini BP Batam tidak ikut serta dalam menyelesaikan yang dialami oleh pengusaha, sehingga pengusaha ini menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Sebaiknya mungkin ke depannya BP Batam juga harus turut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini. Pengusaha tidak dibiarkan untuk mencari keadilan, sehingga tidak ada persoalan-persoalan yang dialami oleh para pengusaha. Oke Pak, terkait dengan kebijakan yang dilakukan sekarang, terkait dengan evaluasi dan penghentian sementara untuk pelayanan lahan yang dilakukan oleh BP Batam, bagaimana keterlibatan Kadin Pak? Apakah Kadin merasa cukup terkait dengan eh, hari ini melihat kebijakan itu Pak? Bagaimana keterlibatan Kadin Pak? Uh, inilah sekali lagi bahwa keberadaan BP Batam semakin lama tergerus kapasitasnya ya. Heeh. Saat ini sudah berubah keberadaan BP Batam. Dulu yang namanya otorita, tugasnya adalah membangun fasilitas infrastruktur, kemudian melayani ekspor impor, kemudian adalah menarik investasi untuk masuk ke Batam. Tapi sekarang perubahan dari otorita ke badan pengusahaan, ini badan pengusahaan ya, badan pengusahaan ini quote and quote sama dengan seperti badan layanan umum, seperti BLU, seperti BUMN.
Yang saat ini BP Batam hampir sama dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya karena mereka terus serta berusaha, namanya juga badan pengusahaan ya. Ya. Jadi sekarang ini posisinya BP Batam itu sebagai regulator, BP Batam sebagai operator, BP Batam ya terkesan juga seperti konduktor juga gitu loh. Bahkan ya BP Batam ini ya tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya untuk terus serta melakukan usaha-usaha yang ada di Batam. Karena memang saat ini usaha-usaha yang dikelola oleh BP Batam selain memang lahan yang dikelola, ada air pond, ada air minum, kemudian ada rumah sakit, ada air resapan atau limbah yang dikelola, dan usaha-usaha lainnya. Nah ini ke depan Kadin Batam juga akan dan sudah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar ke depan kepala BP Batam ini ditunjuk oleh Presiden secara langsung. Jadi tidak lagi kepala BP Batam itu tidak lagi ekspresio dari Wali Kota Batam dan atau wakil Wali Kota Batam. Kita minta fungsi dan kapasitas BP Batam ini direformasi kembali kepada fungsinya sehingga sesuai dengan tujuan awal bahwa otorita dan sekarang BP Batam itu mendorong kegiatan ekonomi, menarik investasi. Menarik Pak, kalau kita Bapak katakan tadi bahwa hampir semua lini selain juga mengelola lahan, tapi juga sebagai operator dan juga konduktor terhadap eh, apa namanya usaha-usaha yang dilakukan oleh BB Batam. Nah, apakah itu berdampak Pak dengan pengusaha yang lain Pak? Ya, pasti tentunya sangat berdampak ya. Jadi sekali lagi bahwa BP Batam itu hampir sama dengan BUMN ya. Ya, Ya. BUMN kan juga badan layanan umum. Dia bisa mengelola keuangannya sendiri ya gitu. Jadi kalau kemarin di Komisi 6, mungkin Komisi 6 juga harus lebih dalam mempelajarin ya bahwa BP Batam ini atau yang dulunya otorita, dia bukan anak dari atau hasil dari pembentukan Komisi 6. Nah itu salah, mungkin anggota yang terhormat Komisi 6 juga harus mempelajari asal muasalnya adanya otorita kemudian menjadi BP Batam. BP Batam. Jadi sekali lagi bahwa BP Otorita yang dulu sekarang BP Batam dilahirkan bukan dari Komisi 6. Jadi hanya saja karena BP Batam ini sudah menjadi badan pengusahaan dan penganggarannya pun sebagian itu dianggarkan dari APBN, selain pendapatan dari PNBP yang mengelola aset-aset pusat yang ada di daerah. Mungkin sekali lagi melalui Komisi 6 juga bisa mengusulkan kepada Presiden agar BP Batam dikembalikan fungsinya yang semula. Jadi tidak sebagai dia regulator, dia operator, ya dia fasilitator, hampir semuanya dari hulu ke hilir dia lakukan gitu. Benar, benar. Karena begitu. Artinya dengan tujuan yang dibuat oleh Kadin tadi, yang ingin dilakukan oleh Kadin tadi, Kadin ingin mendorong bahwa BP Batam dikelola, dikepalai oleh orang profesional ya Pak ya? Ya, jadi memang Hmm. dulu BP Batam memang terbuka ya keterlibatan Kadin dan asosiasi lainnya. Karena Kadin tentu tidak sama dengan asosiasi ya. Kadin didirikan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 87 dan terakhir Kepres 18 tahun 2002, di mana Kadin itu sebagai mitra strategis pemerintah. Jadi pemerintah kan juga didirikan oleh undang-undang. Kadin juga didirikan oleh undang. Jadi memang ini Kadin itu sebagai mitra strategis yang setara. Dulu BP Batam selalu melibatkan Kadin, selalu mengkomunikasikan Kadin khususnya terkait produk-produk
peraturan kepala BP Batam atau produk-produk kebijakan lainnya yang menyangkut dunia usaha. Belakangan mungkin sejak dikepalai oleh Ex officio. Ekspresio Kepala BP Batam, ini sudah tidak ada lagi. Makanya banyak peraturan-peraturan Kepala BP Batam itu yang uh, tidak business friendly, ya, tidak mendorong percepatan dan kegiatan dunia usaha. Sebaiknya ke depan semua produk-produk hukum, semua produk-produk kebijakan Kepala BP Batam itu sebelum dikeluarkan, sebelum disahkan, sebaiknya bisa melakukan konsultasi publik melalui Kadin. Kami akan mengundang seluruh pelaku usaha. Kita minta perka yang lama seperti apa, kemudian perka baru seperti apa. Karena setiap peraturan kepala itu kan pasti ada mengisi beberapa hal. Misalnya peraturan kepala BP Batam itu pasti bagaimana cara mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ini menyangkut pelayanan dan perizinan. Ini yang efisiensi, efisiensi di waktu, efisiensi di biaya. Yang kedua tentunya terkait penghasilan PNBP, ya, penghasilan negara bukan pajak di sini yang dari BP Batam. Nah, BP Batam itu kesuksesannya bukan seberapa besar dari PNBP, tapi seberapa banyak kegiatan usaha, investasi yang masuk ke Batam. Ya. Hasil realisasi yang disampaikan, presentasi yang disampaikan oleh BP Batam 2 hari yang lalu di acara sosialisasi LMS, saya justru akan bertanya ada 2 hal. Pertama, nilai investasi yang dilaporkan oleh BP Batam sekian triliun itu apa saja, ya. Nah, ini yang juga harus didetailkan. Misalnya nilai investasi kemarin itu sekian triliun itu dalam bentuk apa? Di mana bentuknya seperti apa? Kemudian membuka lapangan pekerjaan berapa banyak? Nah, ini kan juga harus detail, harus jelas. Karena kan tidak tahu realisasi seberapa besar dan investasi hanya interest juga berapa besar. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, kepada Kadin, sehingga akuntabilitas dan transparansi itu betul-betul diterapkan. Oke, artinya kita bisa bilang bahwa eh, sejak ex officio itu keterlibatan Kadin dalam pembentukan perka-perka atau peraturan yang dibuat oleh BB Batam itu sudah sangat minim ya Pak ya? Jadi memang di awal diusulkannya ex officio ini adalah adanya diduga adanya dualisme, ya. Sekali lagi sebenarnya keberadaan BP Batam dan PQ Batam kan bukan baru, ya, tapi sudah cukup lama. Dibilang dualisme sih tidak, karena wali kota itu sebagai kepala daerah, sebagai penyelenggara di daerah, penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan kepala BP Batam itu adalah namanya juga badan pengusahaan, itu berbeda. Yes. Jadi yang satu sebagai wali kota adalah orientasinya adalah sosial, yang satu lagi adalah organisasinya ya profit, keuntungan. Ya, bagaimana mengelola aset-aset ini sebagai usaha negara kemudian mendapat keuntungan. Nah, ini memang terus terang saja ibarat air dan minyak. Dari awal saya sudah memang kurang setuju, kurang tepat, karena ini sulit, pasti akan ada konflik interest di sana antara kepala BP Batam dan Expresio. Dan sampai sekarang solusi dan yang diharapkan itu tidak ada perubahan yang signifikan gitu loh. Misalnya terkait perizinan. Kemarin saya ketemu dengan kepala BP POM di Batam. Dia bertanya sama saya, Pak, jadi bagaimana ada satu usaha, masyarakat ingin mendirikan usaha apotik, ya. Kok izin usahanya ada 2? Izin usaha di BP Batam, kemudian izin usaha di Pemko Batam. Seharusnya dengan disatukannya wali kota menjadi SPK Kepala BP Batam, izin itu cukup 1. Saya sempat konfirmasi dengan direktur perizinan di BP Batam bahwa betul
sepanjang masyarakat membuka usaha di kawasan KPBBB atau kawasan perdagangan pelabuhan bebas Batam, maka dia harus mengurus izin di kawasan BB Batam untuk mendapatkan fasilitas. Nah, kemudian setelah itu juga dia harus ke Pemko Batam untuk meminta izin lagi. Nah, ini kan ada 2 izin. Ya. Jadi wali kota menjadi kepala BB Batam itu tidak berarti menyelesaikan persoalan intinya, ya gitu. Yang ada hanya saja secara politik kepalanya satu, tapi birokrasi tetap tidak bisa disatukan. Jadi memang dampaknya tidak terlalu besar selama ini menjadi ekspisio, tidak menjadi solusi-solusi. Ini hanya solusi jangka pendek saja, sekalipun memang kita lihat pembangunan infrastruktur, jalan-jalan, jauh lebar itu memang ada, tapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengusaha sampai saat ini belum terselesaikan. Misalnya terkait lalu lintas barang ya, ekspor dan impor itu banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha. Kemudian BP Batam ini pun fokus hanya kepada pengelolaan aset-aset. Padahal BP Batam ini sebagai penyelenggara, ingat bahwa BP Batam itu sebagai penyelenggara kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, banyak kebijakan-kebijakan fiskal yang ada di sini harusnya BP Batam itu sebagai leadingnya, sebagai pemimpinnya untuk bisa bagaimana mengharmonisasi kebijakan-kebijakan dari kementerian lembaga. Banyak kebijakan-kebijakan menteri kelembagaan, baik itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, ini yang belum diharmonisasikan. Banyak pengusaha-pengusaha yang mendapatkan persoalan, yang mengadu ke Kadin, dan mereka sudah ke Batam, tapi memang karena ini alasannya karena bukan kebijakannya BP Batam, sehingga pengusaha ini melalui Kadin harus berangkat ke Jakarta di kementerian terkait untuk meminta solusi-solusi yang dihadapi. Nah, ini artinya BP Batam ya terus terang saja belakangan ini tidak memberikan solusi yang jelas terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengusaha dan dunia usaha. Baik Pak, terakhir Pak, untuk pesan yang ingin disampaikan Pak kepada BP Batam Pak. Pesan saya kira satu, pertama BP Batam ini harus berbenah, ya berbenah baik itu terhadap SDM-nya, kemudian sistem pelayanannya, kemudian juga mungkin Kadin Batam akan dan ini sudah kita sampaikan kepada Presiden Prabowo agar BP Batam sekali lagi dikembalikan ke asal muasal sebagai tujuan awalnya, sebagai fungsinya. Pertama, kepala BP Batam nantinya ditunjuk langsung oleh Presiden, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan sebaiknya tidak di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, ya, karena sekarang ini Ketua Dewan Kawasan adalah Ekspresio Menko Perekonomian. Anggotanya itu ada beberapa kementerian, termasuk itu Kapolri dan Panglima. Tapi kan anggota-anggota ini tidak berdampak banyak juga. Kemudian ada Dewan Pengawas yang dikepalai oleh Pak Sismenko, yaitu Pak Susi, yang selama ini mengawasin gitu loh ya. Dan ini mungkin ke depan BP Batam ini berdiri sendiri ya. Jadi sekali lagi kepala BP Batam itu seorang profesional melalui fit and proper test, dan kemudian BP Batam langsung dibawa Presiden karena badan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan kemudian kita berharap juga karena BP Batam ini sebagai penyelenggara kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, kita minta juga para pejabat-pejabat di kementerian lembaga terkait lainnya
bisa ditempatkan di BP Batam sehingga seluruh kebijakan-kebijakan kementerian terkait yang dilimpahkan ke BP Batam itu bisa terintegrasi dengan baik, bisa diharmonisasi, dan setiap pengusaha yang mendapatkan persoalan tidak harus ke Jakarta untuk berjuang sendiri, cukup dapat diselesaikan di BP Batam. Dan kemudian aset-aset yang ada, misalnya ini kan sudah bagus seperti airport, ya airport sudah dikerjasamakan oleh Badan Internasional Batam, ya Bandara Internasional Batam, ya itu sudah bagus. Kemudian juga nanti rumah sakit juga akan sudah dikerjasamakan, air minum juga sudah bisa dikerjasamakan. Kemudian yang lain-lain juga bisa dikerjasamakan sehingga BP Batam tidak berfokus kepada PNBP. Ya, sekali lagi bahwa BP Batam ke depan tidak berfokus pada PNBP. Dan yang terakhir adalah juga ini yang kemarin disampaikan oleh Wali Kota Batam, eksekutif Kepala BP Batam. Salah satunya adalah terkait uang iuran wajib tahunan terhadap rumah-rumah penduduk, ya, rumah-rumah masyarakat. Nah, ini mungkin ke depan khusus untuk rumah-rumah masyarakat yang dihuni, sebaiknya pembayaran WTO cukup sekali di awal. Dan kemudian tidak ditingu lagi, kecuali mungkin lahan-lahan yang komersil ya, seperti ruko, kemudian kawasan industri, hotel, karena memang lahan ini adalah produktif, menghasilkan, itu tetap mungkin dipungut ada WTO-nya. Dan terakhir, kami berharap seluruh pejabat di BP Batam, mulai dari tingkat bawah sampai unsur pimpinan, marilah kita bersama-sama berbenah diri, meningkatkan pelayanan. Kalau Presiden Prabowo kemarin sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, maka Batam dengan seluruh kebijakan, dengan seluruh fasilitas yang diberikan, Batam harus bisa di atas pertumbuhan nasional 8%. Karena apa? Karena saat ini Batam sudah tumbuh 7,04%. Jadi kalau ke 8% kan hanya kurang dari 1%. Nah, jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan di atas 8%? Apa-apa aja sektor yang potensi yang bisa didorong. Nah, inilah tugasnya kita bersama, tugasnya pemerintah, tugasnya BP Batam untuk bisa berkolaborasi, ya. Pemerintah dalam hari ini BP Batam tidak bisa sendiri, dunia usaha Kadin juga tidak bisa sendiri, maka kita harus bisa sinergi, berkolaborasi bersama-sama untuk membangun ekonomi Batam ke depan. Baik, terima kasih Pak Yadi atas waktu dan tanggapan yang telah diberikan. Terima kasih Selamat kembali. siang, Bapak. Terima kasih, selamat siang.